Ustadz Yahya Waloni meninggal dunia bersama dengan Gus Imam Auza'i dikaitkan oleh Mukimat sebagai pertanda mubahalahnya keimat terkabul. Kita lihat video yang seperti apa teman-teman semua. Adudin ima dodon ima itu anak kan umurnya belum, ilmu tanpa pengalaman bagaikan Anda frustasi ingin bunuh diri, jangan cemas. Hubungi kami di CD Modar Jaya Abadi Putra. Melayani penggal kepala, potong urat nadi, gantung diri, tembak mati, suntik mati, dan lain-lain. Tersedia juga peti mati berbagai macam ukuran dan dapatkan ditambah kain kapan secukupnya. Dan dapatkan bonus surat Al-Fatihah selama 7 hari berturut-turut. Anda tewas, kami puas. Gimana Yai Imad melihat fenomena-fenomena ceramah-ceramah? Mereka ceramah tapi itu ternyata itu menunjukkan diri mereka sendiri begitu ya. Coba lihat dalam kitab Bahlawi An-Nurus Safir, bagaimana di abad 10 itu khurafat semacam itu dibangun dalam kitab-kitab Bahlawi. Dan kalau kita umpamanya membaca kitab Bahlawi, baik Al-Burqatul Musiqah, kemudian Al-Juz'ul Latif, kemudian kitab Gurarul Baha'id Daw 960 Hijriah, kemudian Al-Masra'ul Rawi, kemudian Al-Manhajus Sawi, Syarhul Ainiyah, dan lain sebagainya. Itu separuh dari apa yang ada di situ. Kalau tidak bicara nasab, bicara khurafat. Hanya yang saya baca Abdullah bin Ali Al-Haddad, ini yang kitab-kitabnya ini sunyi dari iddia itu. Maka saya kemudian ada suudzon, tidak husnudon kepada kitabnya Abdullah bin Ali Al-Haddad. Jangan-jangan ini Abdullah bin Ali Al-Haddad ini bukan Bahlawi. Kenapa? Karena metodologi dia di dalam mengarang kitab ini begitu indah, tidak sama dengan kitab-kitabnya Bahlawi. Kalau kitab-kitab Bahlawi pasti ada sisipan-sisipan nasab dan ta'ali alal akharin. Ada mengunggulkan nasabnya, itu ada. Sampai di kitab Bughyatul Mustarsidin itu ada nasyummu minhu raihata ta'ali alal ghair. Itu sampai di kitab Bughya, sampai kita fikih. Tapi ketika kita membaca Risalatul Mu'awana, An-Nasaikh Ad-Diniyah, Ad-Da'watut Tamah, ini rasa kita tidak menemukan itu. Maka saya jadi jangan-jangan ini bukan Bahlawi gitu. Ya. Karena Al-Haddad itu di Yaman itu ada Al-Haddad dari Son'a, ada Al-Haddad Al-Yafi'i, ada Al-Haddad Bahlawi. Apakah Abdullah bin Alwi Al-Haddad ini adalah betul-betul Al-Haddadnya Bahlawi? Ini kita memerlukan sebuah kajian tersendiri. Karena saya menjadi curiga dengan keindahan daripada kitab Abdullah bin Ali Al-Haddad, mencurigai bahwa dia bukan Bahlawi. Kenapa? Karena trennya tidak sama dengan kitab-kitab Bahlawi. Coba lihat kitab Al-Burqatul Musiqah, bahwa Al-Burqah itu halaman 1 sampai halaman sekitar 90 itu masih indah. Tapi mulai halaman 90 mulai dia bicara tentang nasabnya, keunggulan klannya. Kemudian di dalam kitab Bughyatul Mustarsidin kita lihat bagaimana keindahan dari awal. Kemudian ketika bicara bab kafa'ah, di situ mulai ada at-ta'ali alal akharin. Mulai di situ bicara tentang bahwa klannya itu lebih tinggi dari yang lain dengan tidak bisa seorang bukan dari mereka untuk menikahi mereka. Dan kita bisa juga lihat Al-Masra'ur Rawi. Al-Masra'ur Rawi di awal bagus tentang bagaimana kita menjaga nasab Rasulullah. Bagaimana kita cara untuk menghormati ahli baitnya Nabi. Kemudian tapi di ujung-ujungnya itu sama saja. Yang diungkapkan adalah bagaimana tentang keagungan-keagungan dari sosok-sosok yang ada di dalam klan Bahlawi itu. Dan ini pola semacam ini itu lazim di dalam kitab-kitab Bahlawi yang saya tidak temukan dalam kitab-kitab Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Sehingga saya memiliki kecurigaan tersendiri. Jangan-jangan ini Syekh Abdullah bin Ali Al-Haddad bukan seorang Bahlawi.
Tetapi ini baru asumsi yang memerlukan kajian tersendiri. Dan di dalam tradisi literatur Balawi, Abdullah bin Ali Al-Haddad ini adalah seorang yang buta sejak kecil karena dia kena penyakit cacar. Jadi sejak orok dia sudah kena penyakit cacar, kemudian dia buta. Nah, apakah betul seorang yang buta sejak kecil kemudian dia bisa menulis kitab yang begitu indah, yang begitu banyak? Nah, kan orang yang tidak bisa melihat mempunyai keterbatasan. Dia harus menulis, dia harus ibyadat, dia harus iswaddat kitab-kitab itu kan. Dari mulai masih muswaddah, kemudian bagaimana ditabyid sebuah kitab. Kan ini memerlukan sebuah keahlian yang memerlukan sebuah indera untuk membantunya. Apakah orang yang punya keterbatasan tidak bisa melihat itu dapat melakukan hal-hal semacam itu? Itu satu. Kita perlu juga untuk meneliti. Al-Haddad itu banyak di Yaman. Ada Al-Haddad di Sana'a, keluarga Al-Haddad di Sana'a. Ada keluarga Al-Haddad Al-Yafi'i dan Al-Haddad Ba'alawi ini yang baru muncul di abad ke-10 Hijriah. Sebelumnya, lihat di dalam kitab-kitab Tabaqat, itu Al-Haddad itu adalah Al-Yafi'i. Ada banyak ulama-ulama dari marga Al-Haddad Al-Yafi'i yang muncul di Yaman pada abad-abad sebelum abad ke-9. Nah, kemudian di Sana'a juga muncul Al-Haddad. Al-Haddad itu artinya tukang pandai besi gitu ya. Nah kemudian Al-Haddad yang ada di abad sebelumnya kemudian dikonstruksikan hipotesanya di abad 10. Siapa saja yang ada di abad 10? Orang yang bernama Abdullah bin Alwi. Kita bukan menuduh, tetapi saya memiliki pola di dalam membaca kitab-kitab Balawi. Ini kitabnya Abdullah bin Al-Haddad, terutama Risalatul Mu'awana An-Nasaikh Ad-Diniyah, Ad-Da'watut Tamah. Ini memiliki pola yang berbeda dari kebanyakan Balawi. Terima kasih. Sudah tahun 2025, masih ada aja yang bertanya tes DNA, tes DNA. Mari kita lihat apa menurut para pakar terkait tes DNA ini. Disebutkan dalam kitab Rasail fi Ilmin Ansab halaman 107, ibarahnya saya hadirkan di bawah. Di sana dikatakan yang artinya kurang lebih seperti ini, cara yang diakui oleh ahli biologi. Para ahli biologi menambahkan tes DNA sebagai cara untuk mengkonfirmasi sebuah nasab dan diikuti oleh para ahli nasab. Akan tetapi cara ini secara pasti tanpa ada khilaf hanya bisa mengkonfirmasi bahwa seseorang bernasab kepada ayahnya atau kakek-kakek terdekatnya. Adapun yang berkaitan dengan nasab-nasab jauh yang lebih dalam dan mengakar, maka cara ini tidak bisa memastikan. Memandang riset dalam hal ini masih di permulaan jalan, karena itu tidak ada teori pasti sampai detik ini yang bisa dijadikan acuan. Jadi para pakar biologi sendiri pun mereka belum bisa memastikan terkait keakuratan atau validitas tes DNA untuk mengkonfirmasi nasab yang jauh seperti para kakek-kakek Ba'alawi. Jadi untuk yang bertanya, alangkah bijaknya dikaji dulu pertanyaannya sebelum disampaikan apakah relevan atau tidak. Wallahu a'lam bishawab.